Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mirza Sel Channel. Pada video saya kali ini saya akan membahas tentang berapa sebenarnya yang ideal modal seorang agen briling. Tapi sebelumnya saya tetap mengharapkan dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar di bawah video saya kali ini. Terima kasih. Agen briling adalah layanan transaksi keuangan tanpa kantor. Jadi, di agen briling bisa melakukan transaksi seperti transfer, setor simpanan, melayani orang menabung, dan melayani orang tarik tunai, melayani pembayaran PLN, pembayaran BPJS, pembayaran telepon, pembayaran wifi, pembayaran angsuran, dan lain-lain. Sebelum memulai bisnis agen briling, tentunya yang paling utama yaitu kita harus menyiapkan modal terlebih dahulu. Lalu berapa sebenarnya modal ideal yang harus dipersiapkan oleh seorang agen briling? Pada kasus ini saya akan bercerita sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Saya menjadi agen briling karena ditunjuk oleh Mantri Unit. Jadi sejak awal tidak ada persiapan modal sekian untuk menjadi agen briling. Tapi tetap saya laksanakan penunjukan Mantri tersebut sebagai agen briling. Dan alhamdulillah, meskipun dengan modal kecil, setelah berjalan 2 bulan saya sudah mencapai target. Waktu itu target 200 transaksi per bulannya. Dan dalam 1 tahun saya sudah mencapai transaksi ribuan. Dan selama itu saya cukup menggunakan modal yang kecil, modal seadanya. Tapi yang saya rasakan yaitu terpaksa saya harus rela bolak-balik ke kantor unit, bolak-balik ke mesin ATM. Kalau saldo di rekening saya menipis, saya terus ke kantor unit untuk setor. Kalau stok cash di saya menipis, saya lari ke mesin ATM juga ke kantor unit untuk ambil uang. Karena sebenarnya modal seorang agen briling itu dibagi 2, yaitu saldo yang harus mengendap di rekening, yang mana rekening yang didaftarkan sebagai agen briling, dan yang 2 yaitu modal uang cash yang harus dipersiapkan. Untuk modal saldo di rekening untuk melayani orang transaksi transfer, orang transaksi menabung, orang transaksi pembayaran, bayar angsuran, bayar cicilan, dan yang saldo uang cash untuk melayani orang yang ingin tarik tunai atau ambil uang. Dan selama 1 tahun itu yang saya rasakan yaitu saya sering dengan terpaksa menolak pelanggan yang akan transaksi dengan nominal besar, karena memang stok saldo ataupun stok uang cash saya cukup kecil. Kalau ada orang transfer dengan nominal besar, dengan berat hati saya tolak karena saldo di rekening saya cuma kecil. Kalau ada orang yang mau tarik dengan nominal besar, saya tolak karena memang stok uang cash di saya cukup kecil. Dengan keadaan seperti itu berarti saya menghilangkan 1 pelanggan yang ingin bertransaksi di saya. Tapi bukan berarti dengan modal kecil seorang agen briling tidak bisa berjalan, tidak. Seperti saya, meskipun dengan modal kecil saya tetap bisa berjalan, namun hanya bisa melayani pelanggan-pelanggan yang akan bertransaksi dengan nominal kecil-kecil. Dari pengalaman saya tersebut bisa disimpulkan bahwa besar kecilnya atau sedikit banyaknya modal seorang agen briling tidak membatasi seorang agen briling untuk berkembang. Cuma kekurangannya yaitu yang pertama harus bolak-balik ke kantor untuk ambil uang ataupun untuk setor saldo. Dan yang kedua, dengan modal kecil kita kehilangan 1 peluang
untuk mendapatkan pelanggan yang mana pelanggan itu ingin bertransaksi dengan nominal besar. Meskipun demikian, dengan modal besar bukan berarti orang bisa ataupun agen briling bisa cepat berkembang dan banyak transaksinya. Dengan modal besar mungkin lebih cepat berkembang karena bisa melayani semua orang, berapapun nominal yang akan ditransaksikan bisa melayani. Tapi juga ada resikonya. Kalau kita sudah terbiasa, orang tahu kita bisa sebagai agen briling bisa melayani transaksi dengan nominal besar, rawan bagi agen briling untuk diintai orang-orang yang berniat jahat pada kita. Jadi kesimpulannya, untuk sebagai agen briling tidak terbatas, modal kecil bisa, modal besar bisa. Semua ada kelebihan dan kekurangannya. Demikian teman-teman video saya kali ini, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.